Jumpa lagi sobat semuanya. Gimana kabarnya lur? Ya, hari ini kita akan bahas satu bedil lagi lur. Ini versi mungilnya Tika. Ini saya dipinjemi si bosnya lagi lur. Nggak tahu si bosnya ini lagi apa ya? Mungkin lagi happy ya. Orang kan kalau lagi happy, lagi senang gitu kan semua dikasihin lor, bukan dikasih, dipinjemin lor. Karena dia tahu kalau saya itu hobi bedil. Ada satu pekerjanya lagi itu karena mereka nggak, mungkin kan nggak hobi bedil lor ya. Jadi ya nggak dipinjemi bedil lor. Buat apa minjemi orang yang nggak hobi bedil? Di samping itu kan pekerjaan satunya nggak punya gun license atau surat izin bedilnya itu lor. Jadi ya nggak bisa juga minjemin meskipun dia senang bedil. Oke, sekarang kita bahas sedikit bedilnya sama sedikit apa ya, ya mungkin bisa dibilang sedikit review lah lor. Bedilnya ini namanya TK T1X 22 kaliber. Jadi dia 22 LR atau di Indonesia ada yang nyebut cheese gitu. Kalau Anda belum tahu ya seperti ini kurang lebih mimisnya lor. Ini kebetulan saya punya mimis agak lumayan banyak lah. Ini sebagian kecilnya lor, masih ada lagi beberapa box lagi di belakang itu lor. Tapi kan nggak perlu tunjukin semua lor. Jadi pelurunya yang mungil kayak gini lor, kecil gini. Tuan itu LR itu rata-rata yang buatan itu ya 1070 fps-an lah dengan mimis 40 grain. Kalau yang ini 36 grain 1260 fps. Jadi ya mestinya kalau buat nembak babi ya bro lor. Kalau rusak saya nggak tahu. Di Indo kan tahu lor itu bedil kaliber 4,5 mm buat nembak babi ya bro. Nah ini padahal 36 grain 1280 fps ya lumayan. Mestinya bro, saya nembak sapi ya bro lor, pakai yang subsonic padahal. Oke lor, jadi kita bahas sedikit apanya lor. Ini bedilnya, saya pinggirin dulu dikit lor. Jadi ini senapannya TK made in Finland or whatever, gimana nyebutnya. Dia tetap namanya TK kan ya semut lor. Tapi ya nggak, mungkin ini perlu dikasih oli dikit lah lor. Saya nggak tahu. Menurut saya sih cukup semut, tapi nggak sesemut yang trio itu. Inilah kurang lebih penampakannya, lebih dekatnya. Ini stikernya belum dilepas, mungkin dia baru beli bosnya itu. Ini peredamnya nggak ada mereknya sih, tapi ya mungkin itu $100 lah, 1 jutaan peredamnya. Harris by Pot. Telenya Tele Leopold Freedom Rimfire 39/40. Jadi zoomnya cuma sampai 9 zoom lor. Tapi retikelnya Owen Alor, dia didesain khusus untuk rimfire. Jadi retikelnya itu dotnya udah didesain, kelihatan nggak ya, mudah-mudahan kelihatan lor. Jadi ada kayak dotnya itu lor. Nah itu udah diset untuk peluru amunisi cheese itu lor. Jadi enak kalau buat hollovernya itu, mestinya gitu lor. Namanya yellow pole lor ya, mungkin kalau di gambarnya nggak kelihatan ya, tapi dia itu kualitas gelasnya, kacanya itu lor, itu super bening.
made in Amerika lor. Saya nggak tahu, mungkin ya bagus lah. Tapi kalau saya sih pilih mending apa itu yang lagi populer di Indo juga, tele apa tuh? Elemen helix atau elemen apa itu, elemen titan. Pokoknya elemen optik itu lumayan bagus loh, terus terjangkau harganya sih di sini masih lumayan ya. Kalau di New Zealand lebih mahal loh. Dia itu $900. Kalau di Indonesia ada yang 7 juta, 8 juta. Kalau ini Leopold ini telenya ini 1200 sampai 1300 gitu loh. Jadi 13 jutaan. Unitnya ini 1000 berapa ya? Kalau nggak salah ya 1200 enggak 1300, 13 jutaan. Sama dengan telenya. Tripodnya $100, silencernya $100. Berapa? 100, 200, 1200 kali 2, 2500 gambarnya, 2400. Ya. Berapa lor? 26 jutaan lah lor. 20 ya 2600 total. Sama kayak HW ya HW 100. Ya HW 100 itu kan 25 jutaan kalau nggak salah. Sama Demit 88. Demit itu keren loh, produk Indonesia. Saya nggak disponsori Demit loh. Harusnya apa 88 community ini bayaran, saya nyebutin namanya ini di video kan dilihat orang seluruh dunia loh. Ini saya bukan sponsor dia. Mungkin suatu saat saya dipinjemin unitnya biar saya review. Demit 88. Harganya sama dengan ini, total tele Leopold sama unitnya api ini total 26 juta atau 2600-an. Magazinnya sih plastik lor, tapi ya plastik polimer, jadi sama popornya juga plastik, tapi dia plastik yang keras lah, bukan plastik sembarangan kayak plastik timbo mangkok itu lor, itu lain. Jadi kualitasnya juga bagus. Dia isi 10 magazinnya. Sama lah lor, kayak ngisinya ya gampang kan kayak dulu itu. Saya pernah juga ini 1, 2, 3 dan seterusnya. Gampang lor. Isi 10 biji. Jadi ya lumayan lah. Cuma kalau 10 biji itu biasanya agak metongol gini lor, ada itu. Jadi kalau buat hunting sih masih not bad, maksudnya kita kan bisa grip di depannya gini. Tapi kalau saya tuh seneng yang magazin itu rata dengan popor itu lor, kalau untuk berburu loh ya, kecuali kalau untuk target lain lagi. Jadi isinya magazinnya 10 biji. Itulah sedikit apa ngobrol-ngobrol TK T1X 22 kaliber. Saya dekatkan lor, nanti gak ketok bedil lopo itu. Tuh kelihatan kan lor, TK T1X. Triggernya bisa di setel, cuma ini di setel buat apa? Kayaknya di set buat hunting lor. Jadi maksudnya dia nggak ada two stage trigger, jadi kayak one stage trigger, jadi langsung nggak ada kayaknya gitu. Dia langsung ya. Lumayan, saya nggak tahu lor. Saya nggak punya alat buat ngetes apa berapa beratnya pullingnya itu kan. Jadi kurang, tapi enak lah, maksudnya tek gitu. Bukan trigger kelas buat target lor. Memang apa itu trigger itu juga harus disesuaikan dengan kebutuhannya lor. Ini boltnya. Jadi kalau unit untuk hunting itu lor, ya mungkin yang di Indonesia juga ya, sekedar mengingatkan.
kalau unit untuk hunting itu idealnya triggernya itu jangan di set terlalu sensitif atau terlalu empuk gitu loh. Jadi kesenggol langsung jeder itu bahaya kalau buat hunting sebetulnya. Karena kan namanya orang hunting kan belusuan lor, kadang ya nggak belusuan juga, kadang kan jalan atau accident kesenggol, atau kadang kalau triggernya terlalu empuk senapannya kegeduk gini aja kadang meletus lor, bisa meletus karena dia di set terlalu lembut, terlalu empuk. Kalau untuk target doesn't matter, maksudnya nggak masalah kan Anda duduk di meja nembak target kan posisi senapan kan diam, kita nggak goyang, nggak jalan-jalan, jadi it's okay disetel seempuk mungkin kesenggol meledos ini nggak apa-apa. Tapi kalau buat hunting itu idealnya ya dibikin ya sedikit agak apa, bisa dibilang agak keras. Mungkin standarnya kalau ada yang buat stylenya itu 3, standarnya sih kalau buat hunting ya 3 atau 4 lbs, nggak tahu apa gitu loh, kurang lebih ngono lho. Jadi bukan empuk-empuk nemen lah, yes cukup lah maksudnya, tapi bukan yang kau nguras gitu loh ya, dikira-kira lah lor. Jadi semua itu memang harus memikirkan safety-nya, jadi nggak angger apa itu dibikin biar akurat biar enak, tapi kan kalau buat hunting ya kurang terlalu bahaya kalau terlalu ringan triggernya. Itulah sedikit info-infonya TKT3X ya, mudah-mudahan bisa ngetes lor. Kemarin saya udah ngetes lor, cuma angin sama hujan ini lor, jadi saya nggak bisa ngetes yang apa ya, yang bisa dibilang yang properly. Mau ngeset kameranya ya kesusahan kalau hujan gini lor. Hujannya berhenti datang campur angin gitu. Terus ini kan masih dibilang musim dingin, jadi susah lah bikin konten. Yang penting sabar. Nanti musim panas insya Allah kita lebih banyak nembak. Cuacanya udah hangat, terus nggak ada hujan gitu kan, jadi enak lah kalau buat review bedil sama amunisi. Itulah lor sedikit videonya, semoga sedikit menghibur ya. TK kaliber 22 atau 22 LR. Jumpa lagi di video yang selanjutnya lor, tetap semangat. Tagline-nya aja jos nih. TK T1X 22 caliber with a silencer. See how we go. Super quiet.
streets or